punya view yang kuat, yang cukup, yang memadai tentang negara bangsa kita. Kita lihat bagaimana dari Sabang sampai Merauke. Jangan sampai tidak lulus kita memahami ini. Bagaimana ketatanegaraan kita, bagaimana demokrasi yang berlangsung, bagaimana partai politik, semua kita lihat cabang-cabang kekuasaan, gitu ya. Baik itu tentang legislatif, eksekutif, yudikatif, dan semua lembaga-lembaga lain. Jadi kita tahu bagaimana suprastruktur bekerja, infrastruktur politik juga bekerja. Nah, ini yang harus kita menjadikan kita memahami itu. Lalu mengapa negara kita yang unik ya? Karena negara arsipelago seperti ini, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Jadi kita punya 415 kabupaten. 38 antaranya ada di Jawa Timur, tapi ada kotanya juga di Jawa Timur. Ya, di Jawa Timur itu kota dan kabupaten itu 38. Nah, ini antara lain. 415 kabupaten seluruh Indonesia, 93 kota, dan 34 plus 3, 37 provinsi. Ada 74.000 desa. Maka saya akan nanti setelah presentasi saya ingin kaum perempuan mulai menengok desa. Bukan untuk dipolitisasi, tapi diberdayakan. Itu contoh. Oke, lanjut. Mengapa kita berbicara perempuan? Lanjut, Mas. Itu penting ya menurut saya, karena ternyata jumlah perempuan itu signifikan. Jumlahnya keseluruhan 270-an ya, per 2022 awal itu 270 lebih penduduk kita. Perempuan itu ternyata besar sekali, 135 juta lebih, alias 49,5%. Mau dikemanakan perempuan sebanyak ini, ya kan? Ini penduduk yang punya nyawa, yang otaknya oleh Tuhan diberikan yang sama. Jadi dalam hal otak, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita juga pintar sebagai perempuan, gitu ya. Oleh karena itu, apa sebetulnya fungsi kita perempuan sebagai warga negara? Jadi sebagai warga negara, kita equal dengan kaum laki-laki sebagai warga negara. Tapi ketika kita di rumah, kita punya pimpinan. Soalnya ada bapak-bapak, nanti saya diprotes ya kan? Kalau tidak. Meskipun begini, ibu, saya tetap cium tangan kepada suami saya. Serius. Tidak bohong, yaitu sejak ketika saya dibolehkan untuk melanjutkan mendapatkan beasiswa S3. Maka saya sempurnakan hormat saya karena diberikan peluang itu. Jadi perempuan harus pandai merayu ya, bukan minta duit. Kalau saya tidak pernah minta duit, gitu ya. Tapi meminta peluang untuk saya berkarir. Karena apa ya, kayaknya beda budaya di Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah agak beda sedikit, apalagi santri. Suami saya nyantri di Gontor, pasti beda. Tapi tentu saya bicara baiknya, bagaimana menjadi istrinya santri. Nah itu kan lain lagi, penuh perjuangan. Hanya perempuan-perempuan kokoh saja yang bisa survive. Jadi saya mintakan kaum perempuan, khususnya perempuan berkemajuan di perserikatan ini bisa terus-menerus gitu ya. Tidak hanya membangkitkan sekitar, tapi membangkitkan diri sendiri dulu, baru sekitar. Apa yang kita harapkan dari perempuan terjun ke politik? Saya selalu mengatakan di depan kaum perempuan itu bahwa kita perempuan punya kelebihan adalah di kekuatan kita itu, di fitrah kita itu adalah mengaurakan, gitu ya, satu kejujuran, satu integritas, gitu ya, satu leadership yang motherly, gitu. Perempuan itu selalu melakukan tugas
going into detail, gitu. Jadi selalu detail, tidak sepenggal-sepenggal, tidak utuh ya melakukan kerjaan. Contoh kecil-kecilan di kota Surabaya. Siapa yang bisa menyebut kota Surabaya? Siapa gerangan pimpinannya yang lalu yang luar biasa itu? Risma. Nggak usah disebutkan, beliau nangisan. Ya. Tapi kelebihannya sangat banyak. Jadi going into detail. Masih tidak puas, disapu sendiri jalanannya. Jadi kalau teknis seperti itu mungkin saya bisa seperti itu, luar biasa. Dan saya kagum pada perempuan yang betul-betul memiliki tanggung jawab yang utuh seperti itu. Jadi bukan karena happy menjadi wali kota, bukan. Tapi mengerti tupoksinya, tugas pokok misinya. Nah, perempuan dalam konteks politik itu menjaga dignity. Bahwa topik kali ini luar biasa, saya lupa tadi menyebutkan. Selamat untuk Aisyah yang merayakan miladnya ke-105 dan menyongsong utama yang ke-48. Jadi ini bagian dari membangun dignity, adalah peradaban tadi. Bahwa demokrasi kita itu membangun peradaban. Kalau bapak-bapak tidak bisa membangun peradaban, kita kaum perempuan yang harus di depan. Tidak apa-apa, karena jumlah koruptor laki-laki dan perempuan banyakkan laki-laki. Jadi kita harus siap seperti itu. Bahwa demokrasi di Indonesia harus memiliki korelasi yang positif untuk membangun peradaban tadi. Kita menjaga dignity kita. Mengapa perempuan harus hadir dan berperan penting dalam politik? Nah, ini yang saya tekankan sekali lagi, bahwa kaum perempuan harus membangun kekuatan politik ya. Tidak hanya politik ansih pokoknya menang, bukan. Pokoknya kepentingan, bukan. Pokoknya berkuasa, tidak itu. Tapi visioner, memiliki sense of gitu ya, rasa nationality, kebangsaan kita. Jadi rasa kebangsaan kita sebagai ekspresi keberpihakan pada kepentingan untuk gitu ya, tentunya kepentingan membangun umat dan bangsa kita. Dalam konteks perserikatan, dimensi keumatan itu sangat kuat. Nah ini yang kita harapkan nanti, bahwa kita sama-sama akan bagaimana nanti perempuan itu bukan ngerecokin ketika hadir di politik, bukan menambah jumlah koruptornya, bukan, tapi justru kita membuat Indonesia secara politik, secara demokrasi itu merasakan relief. Relief itu semacam pen-relief gitu ya, jadi mengurangi gitu ya ketidakelokan kita dalam berpolitik saat ini, di mana nilai-nilai kita tergerus. Lanjut, ini ya antara lain. Tapi saya ingin diskusi, jadi saya cepat-cepat saja. Jadi sesungguhnya saya baca ini ya, potensi perempuan dalam pembangunan itu sangat penting. Ya, sama pentingnya dengan kaum laki-laki. Ya, tapi tafsir tekstual agama dan budaya yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia umumnya kurang kondusif. Jadi selalu agak meremehkan perempuan. Agak meremehkan perempuan, baik secara perspektif budaya maupun kadang agama. Karena apa? Kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Kita harus introspeksi. Ibu-ibu, kenapa? Karena jangan-jangan kita ini bawel banget gitu ya. Kita cerewet banget, kita birok pikuk gitu ya. Jadi kita ke depan harus hadir dengan gagasan kita, dengan argumentasi kita, bukan hanya niu rendah. Untuk perempuan tertentu, mohon maaf, ngerumpi itu sudah tidak punya lagi. Serius itu. Karena apa? Waktunya padat untuk ikro, untuk membaca. Jadi kita perempuan ini tidak boleh lepas dari ikro, harus membaca. Karena pendidikan itu nomor 1. Dan saya sangat bangga karena Muhammadiyah mengajarkan itu. Pendidikan nomor 1, nomor 2 kesehatan. Tapi mungkin
perserikatan dan khususnya ya